saya lihat ada pramugari yang masuk podcastnya atau masuk di studionya Mas Abroy di sini, dan di situ adalah pengalaman atau informasi penting yang perlu diketahui oleh para sahabat, para pemirsa dimanapun para sahabat pemirsa ini berada kan, seperti itu Mas Abroy. Jadi kalau masalah saya bisa katakan bintang tamu lah. Walaupun mereka bukan artis, walaupun mereka bukan public figure yang luar biasa, yang seperti artis, bukan. Tapi bagi saya mereka adalah bintang tamu. Kenapa bilang bintang tamu? Tapi yang sudah datang di tempat Abroy ini orang yang benar-benar welcome. Yang pertama, satu contoh, banyak youtuber senior yang sudah hadir di channelnya Abroy. Gitu, banyak sekali. Jadi tentunya kalau para subscribernya Abroy atau subscribernya Igo bisa nonton di channelnya Abroy. Banyak youtuber yang sudah hadir di channelnya Abroy. Kalau tentang pramugari dan aktivis itu ya mungkin memang Abroy juga butuh jembatan gitu dari teman gitu. Dengan satu contoh dengan kemarin terakhir itu dengan pramugari itu ya sangat luar biasa, tidak disangka banget Abroy bisa kedatangan Abroy undang, akhirnya datang. Enak, welcome, suasananya cair gitu ya, karena memang mereka juga bersedia, senang gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan di situ. Dan mereka mau berbagi informasi pengalaman pekerjaan dari segi pramugari ya. Kalau dari segi TKI ataupun YouTuber itu, kalau TKI itu mereka yang mau bersedia. Ada TKI yang mau bercerita supaya yang lain tidak mengalami apa yang dialami. Kalau YouTuber dia berbagi pengalaman dia berkarir selama menjadi YouTuber di Arab Saudi gitu. Banyak sih youtuber senior yang sudah hadir, terus youtuber yang belum hadir juga karena waktunya jadi belum bisa sempat hadir gitu. Jadi alhamdulillah di sini Igo bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dengan Mas Abroy para sahabat ya. Sehingga di sini Igo ada inisiatif, ada suatu keyakinan untuk meningkatkan channelnya Igo sebagai YouTuber pemula, dan tentunya saya itu sangat inisiatif banget, sangat terinspirasi banget dengan studionya Mas Abroy di sini para sahabat. Nah, di sini Igo sudah gerebek studionya Mas Abroy ya, tentang ini kelengkapannya, terus ada penambahan headset, terus ada pengurangan lagi ya, pengurangan seperti lighting, cuman kata Mas Abroy di sini nanti dipasang lagi ya, untuk hiasannya lebih biar lebih menarik ya. Iya, supaya penonton nggak bosen gitu. Mungkin penonton juga bosan nonton Abroy ya, mungkin suasananya gitu. Iya. Dan sekarang para sahabat ya, Igo pengen nanya untuk biografisnya Mas Abroy. Berada di sini berapa tahun? Terus kok ada inisiatif? Oh, Mas Abroy di sini lahir dari Arab Saudi para sahabat ya. Cuman pernah pulang, setelah itu Mas Abroy kembali lagi. Kok bisa kembali lagi seperti itu? Seperti apa itu Mas Abroy? Coba jelaskan Mas Abroy. Saya memang lahir di Mekah tahun 1988, dan tahun 99 saya pulang ke Indonesia. Faktor harus melanjutkan pendidikan di sana, pulang dengan orang tua, dengan adik-adik saya. Ketika saya pulang di Indonesia, singkatnya saya sekolah, melanjutkan pendidikan di sana, supaya tahu budaya, supaya tahu adat istiadat di Indonesia, terutama di Madura, karena saya aslinya dari Madura. Kenapa saya bisa kembali lagi ke sini? Yang pertama, saya masih ingat jelas, ibu saya mungkin masih ingat jelas. Saya tahun 2006 pernah komunikasi dengan ibu saya. Tahun 2006 masih di Madura. Di Madura tahun 2006. Oh ya. Saya sempat keterima masuk angkatan polisi. Angkatan polisi. Oh, pernah ngelamar? Bukan ngelamar, tapi karena prestasi. Oh, prestasi. Se-Jawa Timur diambil 2 orang. Dan salah satunya saya. Ketika saya menyampaikan informasi itu, saya keterima.
tinggal saya melanjutkan ketika SMA-nya, lulus dari SMP, orang tua saya tidak setuju. Tidak setuju? Tidak setuju saya melanjutkan di angkatan polisi. Angkatan polisi. Akhirnya ya udah, saya sempat down, padahal sempat cita-cita pengen jadi polisi. Udah, jalan bergulirnya waktu hingga lulus SMK, saya ditawarkan oleh ibu saya untuk kembali ke sini. Ya. Ya. Kalau untuk poster tubuhnya di sini udah masuk polisi. Alhamdulillah, tes udah keterima. Saya masih ingat jelas waktu itu tesnya di Jawa Timur, di Sidoarjo, Semanor. Iya, SMA Negeri Olahraga. Di situ isinya para atlet semua. Jadi khusus atletik semuanya di situ. Yang keterima 2 orang. Madura deh kayaknya. Bukan Jawa Timur, sorry. Jadi Semadura keterimanya 2. Saya masih ingat, satu dari Kabupaten Ketapang dan satunya saya sendiri. Dan sampai sekarang teman saya itu udah jadi polisi. Sudah jadi polisi ya. Udah jadi polisi dari pendaftaran itu. Alhamdulillah ya. Saya sempat keterima waktu itu, dan karena faktor orang tua tidak merestui di bidang itu, ya udah. Dan 2011 saya sempat ditawarkan sama ibu saya untuk kembali ke sini. Ya siapa yang nggak mau kembali ke sini, ke dua tanah suci Mekah dan Madinah kan ya. Tanpa pikir panjang, Abroy langsung nerima untuk kembali ke Arab Saudi. Kembali ke Arab Saudi di situ tahun berapa Mas Abroy? 2011. 2011 ya? 2011. Tahun 2006 keterima di angkatan polisi. Tesnya 2006 ya. Kan 2006, tapi masuknya nanti di 2010 atau 2009 ya, kurang lebih. Masuknya langsung masuk. Tesnya di 2006. Terus nyampe di Arab Saudi itu pakai visa apa Mas? Visanya sama TKI, visa TKI. Visa TKI, supir juga. TKI supir. Saya juga walaupun apa ya, tempat kerja supir juga. Terus pernah. Itu berapa bulan di situ? Saya masih ngejelas kerja supir itu. Saya kerja supir 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu karena saya pengen tahu, mengingat jalur Mekah. Karena dulu lupa kan. Karena pulang ke Indonesia. Karena pengen tahu jalur Mekah, saya akhirnya ambil inisiatif untuk kerja supir. Kerja supir ya. Kerja supir selama 1 minggu. Setelah saya tahu jalan, hafal jalan, saya berhenti. Gitu. Saya kerja di tempat lain gitu. Cuman mengingat kembali seperti itu. Jalan yang pernah dilewati. Iya. Jadi karena saya faktor pengen tahu jalan di Mekah, jalur-jalur jalan di Mekah itu, ya akhirnya saya ambil kerjaan supir itu 1 minggu. Setelah saya tahu, saya berhenti. Saya kerja di Tower Zamzam di Masjidil Haram. Tower Zamzam bekerja sebagai apa di situ? Waktu itu saya pertama sih sebagai sales ya, kalau di Indonesia. Jadi bagian jual-jual barang di toko, salah satu toko sejadah. Hingga saya jadi manajer kasir di situ. Banyaklah, toko itu ramai sekali dikunjungi para jemaah umroh. Para artis juga dari Indonesia, sering sekali saya ketemu waktu itu. Banyak, saya masih ingat jelas. Pas pas di Tower Zamzam itu ya. Iya, ketemu dengan Sheila on 7, terus ketemu dengan personilnya Gigi, terus dengan Tarzan komedian, terus dengan Anang Hermansyah. Banyak artis pemain film yang nggak tahu namanya sih. Dan ada waktu itu saya masih ingat, ketika itu dia berangkat umroh mau mencalonkan nggak perlu saya sebutkan gitu. Dulu saya suka tapi saya nggak suka sekarang. Itu berapa tahun di situ Mas Abron? Saya dari 2011 hingga 2012. Dari supir kerja sebagai sales, dari sales ke manajer kasir. Setelah itu di toko cake. Di toko cake roti berarti ya? Iya. Cake ya. Iya, roti cake dekor coklat. Oh iya. Itu berapa tahun di sini Mas Abron? Saya 2011 hingga sekarang 9 ya. 9 tahun, lebih 9 tahun. Terus setelah itu beralih profesi lagi sebagai apa itu?
Karena kan saya juga sempat dengar informasi bahwasanya Mas Pur di sini pernah juga menjadi pembimbing jemaah atau guide. Itu Seperti 2015 deh kurang lebih. 2015. Sampai tahun berapa? Apa sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Sampai sekarang. Ya tapi itu perjuangannya nggak gampang. Jadi nggak, orang taunya mas semerta-merta, kadang orang melihat itu tiba-tiba itu sukses gitu, tapi tidak dilihat dari perjuangan di balik layarnya seperti apa. Tapi waktu itu saya perjuangannya sangat luar biasa. Tidak segampang, tapi yang bisa saya ambil hikmahnya di situ dari cerita singkat saya itu, selama kita mau usaha ada niat pasti kesampaian. Alhamdulillah. Pasti kesampaian. Dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus sekarang untuk pemberangkatan jemaah umroh sudah ini dibatasi Mas Pur. Gimana menurut Mas Pur sekarang ini? Untuk yang bekerja sebagai pembimbing jemaah umroh sekarang itu sudah banyak beralih profesi, ada yang menjadi supir, ada yang bekerja di bahkan banyak teman-teman atau sahabat-sahabat Ego MDR di sini banyak yang nganggur seperti itu Mas Pur. Sebenarnya saya turut prihatin juga kepada teman-teman, banyak yang beralih profesi, terutama buat para mutawif. Ya benar. Buat para mutawif itu yang sangat berjasa kepada, bisa saya katakan kepada travel, karena tanpa pekerja travel itu tidak akan terlihat bagus kalau pembimbingnya tidak bagus. Iya benar. Kalau menurut saya. Jadi terutama buat para mutawif itu saya ikut prihatin juga, tapi semoga setelah ini akan kembali normal lagi, ya bisa kembali lagi ke bidangnya itu. Dan apa ya, kalau untuk masalah umroh bagi saya sih gak ada ininya sih. Mungkin efeknya mungkin karena penghasilan sih berkurang. Penghasilan seperti itu, penghasilan berkurang gitu. Karena kemarin ya sempat dibuka awal November ya, awal November pemberangkatan jemaah umroh, tapi di situ masih dikontrol atau masih dikendalikan oleh orang Arab ya, atau pemerintah Arab Saudi, sehingga walaupun jemaah umroh diberangkatkan dari berbagai negara, khususnya jemaah dari Indonesia untuk mutawif atau untuk handling juga masih belum bisa untuk berperan ya di situ. Ya semoga aja secepatnya bisa berperan kembali buat para teman-teman ya. Amin, karena amin, ketika kita bekerja di bidang umroh itu yang bikin saya rindu itu sebenarnya ketika ngumpul dengan teman-teman berbagi cerita, ada keseruan, ada banyak keseruan di situ. Ya insya Allah lah, semoga secepatnya kembali normal. Amin, 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 di bidang umroh terutama juga buat para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh bisa lancar ya seperti dulunya. Nah, karena saya yakin jemaah umroh itu kalau dibimbing orang Arab bingung ya, benar kayak gitu. Karena ketika jemaah butuh sesuatu di situ ya juga banyak yang nggak mengerti, baik dari pihak Arab maupun orang Indonesia. Di situ sudah beda bahasa seperti itu. Ya semoga aja Januari kembali normal, bisa kembali beraktivitas. Karena ini Mas Bro, saya juga dapat informasi ya, apakah itu benar atau tidak, ketika pemberangkatan jemaah umroh kemarin di bulan November, di situ ada yang terjangkit positif virus corona dari 13 jemaah kalau nggak salah. Itu benar apa enggak? Saya pribadi tidak mendengar informasi itu, jadi saya tidak bisa memastikan itu benar atau tidak. Tapi saya yakin sih dari Indonesia jemaah berangkat itu sesuai dengan protokol COVID. Pastinya sudah tes PCR juga, pastinya udah itu. Mungkin ya. Mungkin kesalahan dari alat tesnya mungkin bagi saya karena bukan dokter kan, jadi bagi saya mungkin alatnya berbeda atau gimana saya nggak tahu lah. Kenapa kok bisa beranggapan seperti itu? Apa karena kurang percaya dengan adanya COVID atau seperti apa sebenarnya? Bukan tidak percaya, saya sering kali menyampaikan saya itu percaya, tapi kalau berlebihan saya tidak percaya. Sampai detik ini saya bisa katakan berlebihan gitu. Kadang
Satu contoh nih, saya tidak perlu saya sebutkan. Iya. Ada salah satu di bidang kesehatan, dia menyatakan yang sebenarnya realnya. Dia menyatakan, jadi tidak jabatannya tentunya udah tahu kalau di bidang kesehatannya di bagian apa. Dia menyampaikan gitu, dia menyatakan bahwasanya corona itu udah selesai gitu. Cuma ya masalahnya nggak tahu kenapa harus orang yang tidak asma aja gitu kan, kena asma, batuk, pilek itu udah bisa divonis corona gitu. Tapi kalau tidak begitu parah, takut ketahuan, ya mungkin dikatakan penyakit normal. Tapi kalau agak saya juga pernah down, pernah sakit, itu karena faktor panas dalam sebenarnya. Nah, faktor panas dalam di situ dikaitkan dengan virus corona gitu. Dengan virus corona gitu. Tapi pas kenyataannya tidak itu. Mungkin gini Mas Obroy, karena kita bukan medis ya, bukan dokter atau apa dari kesehatan seperti itu Mas Obroy. Jadi kita tidak tahu secara real ya untuk virus corona itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Mungkin di situ Mas Obroy. Dan sebaliknya karena kesehatan atau dokter ya di situ tahu bentuknya seperti apa, bahayanya seperti apa. Jadi situ menyarankan ya benar-benar mengantisipasi, benar-benar benar-benar dites secara secara detail ke dalam-dalamnya seperti itu Mas Obroy. Kalau saya sih patuh dengan aturan protokol. Karena saya harus ikut mendukung dong program-program untuk mengantisipasi hal seperti itu. Saya pastinya patuh, karena kalau kita tidak patuh sama aja kita merugikan orang lain. Ya benar. Gitu. Karena ini kan menyangkut orang banyak. Tapi saya lihat kenyataannya ketika aturan suruh memakai masker, ketika kita jalan di tempat umum, ada aja yang masih yang nggak pakai masker, ada aja banyak gitu. Ya, karena mereka udah nggak percaya gitu. Jadi kita seperti ini aja Mas. Kita berharap semoga aja untuk virus corona ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali normal seperti tahun-tahun kemarin, sehingga kita bisa membantu jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji seperti itu Mas Obroy ya. Dan mungkin sampai di sini aja obrolan kita Mas Obroy. Semoga aja obrolan kami di sini bermanfaat bagi para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya di sini saya sengaja datang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Mas Obroy. Intinya di sini grebek dengan studio baru. Mungkin ada pesan dan saran Mas Obroy. Iya, lain kali kalau datang kasih kabar lah gitu. Ya kan? Kasih kabar biar persiapan nih, datang lagi pakai celana pendek gitu. Untungnya di rumah gitu. 2 kali sudah. 2 kali. Emang saya sengaja. 3 kali nanti dapat gelas kok. Baik, terima kasih Mas Obroy ya. Baik para pemirsa, jangan lupa dukung terus channelnya kami, Ego MDR dan Abroy Channel, dan juga para YouTuber yang ada di Arab Saudi, karena di situ adalah kreator-kreator yang ingin memberikan informasi dan ingin mengembangkan kekreatifan kami sebagai TKI di sini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.